Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Serdiani Harahap dengan NIM 23010101. Di sini saya akan melakukan wawancara untuk memenuhi tugas mata kuliah profesi keguruan dengan Ibu Sapriana Nasution. Perkenalkan nama saya Sapriana Nasution, biasa dipanggil sebagai guru bahasa Inggris di sekolah SD yang mengaku sebagai mata pelajaran bahasa Inggris, dan biasa juga dipanggil dengan Miss Dia. mengajar di SD Gunung Barani 097. Baik Bu, di sini saya akan mewawancarai terkait mengapa ingin memilih profesi guru. Jadi pertama saya memilih sebagai profesi guru itu karena memang ada seorang tua bapak yang mengajar sebagai guru dan terinspirasi dari beliau kan. Kemudian memang suka juga dengan hal-hal yang berbau dengan ilmu, maksudnya membagi ilmu kan, mengajar dan gimana ya, udah dari dulu lah, dari kecil cita-cita itu udah mau jadi guru gitu. Baik Bu, jadi pertanyaan kedua, tantangan terbesar Ibu selama mengajar. Apalagi Ibu kan mengajar bahasa Inggris, Iya. tentu banyak tantangan-tantangan gitu. Iya, begitu banyak, apalagi kan karena saya itu ngajar dari kelas 1 sampai kelas 6. Tentu berbagi banyak karakter yang berbeda-beda, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 itu sangat berbeda. Mulai dari kelas 1 misalnya, tantangan yang paling terbesarnya itu adalah kurangnya minat belajar, karena orang itu masih butuh yang namanya grammar, dan juga masih sulit untuk membaca lah. Contohnya masih sulit untuk membaca, tapi dari kelas 1 sampai kelas 6 memang grammar lah yang paling sulitnya buat siswa yang paling sulit saya ajarkan. Kemudian kelas 2 itu ada juga yang kayak gitu, grammar juga, cuman ada juga yang masih sulit membaca dan mengikuti pembelajaran. Kelas 3 juga gitu. Kelas 4 sebagian cuman ada lah vocabulary itu kan, udah banyak vocabulary, kosakata dan yang lainnya. Cuman orang itu paling jenuhnya di kalau tidak ada kamus. Jadi sulit orang itu untuk memahami pembelajaran ini. Jadi saya membolehkan beberapa siswa untuk membawa kamus ke sekolah sebagai bahan tambahan pembelajaran. Jadi itulah hal tersulit sebenarnya, siswa-siswa memahami pembelajaran. Jadi harus dibantu dengan kamus. Kelas 6 juga gitu, kamus 5 sampai dengan kelas 2 lah. Tapi kelas 1 itu masih sebagai hal-hal yang sederhana pembelajaran yang dibuat. Tapi kalau cuma dalam kelas 2 mulai diberikan pembelajaran yang berbau dengan yang di buku gitu kan. Tapi itulah contohnya diberikan pemudahan yang diberikan tadi, kamus. Jadi itulah kesulitan orang itu untuk memahami pembelajaran kalau tidak ada kamus. Jadi Bu, yang ketiga, cara menghadapi siswa. Menghadapi siswa yang gimana contohnya? Gimana dia di ruangan, misal bandel gitu, malas belajar gitu. Nggak mau belajar, Iya. misalnya bosan gitu, jenuh sama pembelajaran gitu. Biasanya saya memberikan pembelajaran itu berupa ice breaking. Jadi misalnya kalau udah jenuh nih kan, misalnya setelah ice breaking, saya di kelas 1 atau kelas 2 sampai kelas 3 nanti dikasih ice breakingnya nyanyi sebuah lagu yang berbahasanya pakai gerakan gitu, kayak ada sebutannya. Kemudian kalau biasanya kelas 4 sampai kelas 6 saya berikan ada sebuah game gitu, game yang berbentuk dari bahasa Inggris juga. Jadi Bu, yang Itulah yang membuat orang itu biar nggak jenuh lagi dalam pembelajarannya gitu kan. ice breaking lah. Jadi Bu, yang keempat, etika guru di era digital ini bagaimana menurut Ibu? Etika guru maksudnya yang apakah sudah profesional atau belum gitu? Yang profesional gitu. Kalau menurut saya masih kurang lah kalau profesionalnya, karena masih banyak yang menggunakan metode yang di buku. Jadi belum terlalu ke digital, karena di tempat kerja
mengajar saya di situ kebanyakan udah terlalu tua-tua gurunya. Jadi orang itu belum memahami yang namanya era digital. Iya. Jadi Bu, yang terakhir pesan Ibu untuk kami calon guru. Pesan saya, menurut saya, untuk bagi calon guru, mengajar bukanlah sekedar memberikan ilmu, tapi membentuk jiwa. Jadilah penyabar dan kasih sayang. Itulah kunci terkuat. Dan cintai profesimu. Apa namanya? Rasakan keberkahannya pokoknya. Cintai profesimu, nikmati prosesnya semua, dan rasakan keberkahannya. Itulah menjadi seorang guru. Harus sabar. Baik, sampai di sini wawancara kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.